Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi wa ashabihi wa man wala. Bapak-bapak, ibu-ibu, saudara-saudara sekalian, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Tidak dapat disangkal bahwa ada sebab-sebab yang menjadikan orang keliru dalam memahami kitab suci Al-Quran. Ulama kita juga yang lalu ada yang keliru. Tidak ada, saya selalu berkata kalau ditanya apa tafsir yang terbaik, saya katakan tidak ada tafsir yang terbaik. Setiap ulama bisa ada salahnya. Nah, tetapi kalau kesalahan yang fatal, itu yang kita tidak mau. Nah, karena itu ulama-ulama memberi rambu-rambu. Jangan ini, jangan itu, jangan begini, karena kalau tidak kamu salah. Saya beri contoh atau pertanyaan. Apakah semua Al-Quran itu, kalimat-kalimat susunannya itu pemiliknya Allah? Pemilik kalimat itu Allah. Kalau kita lihat ya, ketika Al-Quran berkata iyyaka na'budu, itu pemiliknya Allah. Allah yang berucap iyyaka na'budu. Nah, itu harus dibedakan nih. Ketika Al-Quran berkata innani anallahu la ilaha illa ana. Ketika Al-Quran menguraikan innallaha faqirun wa nahnu aghnia, itu siapa itu? Kalau tidak jeli, Anda salah. Oh, itu masih ada Tuhan selain Tuhan. Buktinya Quran berkata kami menyembahmu. Karena itu kata ulama, hati-hatilah memperhatikan siapa yang menyampaikan dan siapa pemilik. Saya berkata, saya mau datang besok. Beritahu Syarif. Syarif berkata, menurut Pak Quraisy, dalam 2 tanda petik, saya akan datang besok, ya kan? Oke. Anda pemilik pembicaraan. Anda hanya menyampaikan pembicaraan. Nah, di Quran ada itu. Ada di Quran uraian yang berbicara tentang orang-orang tertentu, bukan semua orang. Saya beri contoh, kita baca di surat Yasin. Sawa'un alaihim a'anzartahum am lam tunzirhum la yu'minun. Sama saja buat mereka, kamu beri peringatan atau tidak beri peringatan, mereka tidak akan beriman. Itu semua orang tertentu. Ini harus difahami. Nah, ini biasa, kita punya saudara-saudara yang ini ambil begitu saja. Ada yang berkata begini, itu menurut Al-Quran, godaan perempuan lebih berbahaya dari godaan setan. Betul enggak? Nah, kita baca Quran katanya. Di Al-Quran, di surat Yusuf, itu dikatakan, inna kaidakunna azim. Sesungguhnya tipu daya kalian, wahai Zulaikha dan teman-temannya, itu sangat besar. Di tempat lain, Allah menyatakan, inna kaidasyaitani kana dha'ifa. Tipu daya setan itu lemah. Nah, siapa sekarang yang lebih besar? Ya kan? Lebih besar godaan. Itu salah. Karena yang berucap inna kaidakunna azim, suami yang selingkuh istrinya. Sedang yang berucap inna kaidasyaitani dha'ifa, itu Allah yang mengarahkan pembicaraan itu kepada orang-orang. Jadi beda, jangan bandingkan. Anak kecil mau angkat meja ini berkata, aduh berat sekali ini. Saya suruh anak muda, ringan nih. Itu seringkali salah seperti itu. Nah, ini kesalahan itu banyak sekarang terjadi. Padahal tidak demikian, tidak demikian. Belum lagi kesalahan-kesalahan, penafsiran-penafsiran yang salah karena tidak tahu bahasa. Saya beri contoh, ini ada di Indonesia seperti itu. Dia katakan begini, sebenarnya manusia pertama itu perempuan, bukan laki-laki.
Kenapa? Dia bilang baca Quran. Apa di Quran? Ya ayuhan nasu taqu rabbakumul ladzi khalaqakum min nafsin wahidah wa khalaqa minha zaujaha. Dia katakan nafsin wahidah, wahidah itu menunjuk feminin. Khalaqa minha zaujaha, dia ciptakan dari yang feminin ini zauj, suaminya. Jadi siapa yang lebih dulu? Ini orang nggak ngerti bahasa ini. Dia tidak tahu bahwa nafs itu muannas majazi. Dia tidak tahu bahwa zauj itu bukan berarti suami. Zauj itu berarti pasangan. Masih ada yang lebih fatal dari itu. Dia katakan di Al-Quran itu sudah disebut polobuton. Di mana? Al-Butun ada di sana. Ada itu. Ada bukunya. Ini bahayanya. Belum lagi nanti dan itu terlalu banyak yang semacam itu. Tidak tahu bahasa. Tidak tahu konteks. Dulu pun kita baca di Quran. Laisa 'alal ladzina amanu wa 'amilus shalihati junahun fima ta'imu. Tidak ada dosa bagi orang-orang iman, orang-orang yang beriman dan bertakwa terhadap apa yang mereka makan dan minum. Oh, boleh minum. Boleh minum khamr, tidak ada dosanya. Karena ayat ini berkata tidak ada dosa bagi orang beriman dan beramal soleh atas apa yang mereka minum. Ini nggak tahu persoalan ini orang nih. Itu ayat turun berkaitan dengan turunnya larangan minum khamr. Terus ada yang bertanya, wahai Nabi, ini saya punya teman-teman, kita punya keluarga, dulu suka minum, sekarang mati, sekarang sudah dilarang. Ini bagaimana mereka itu? Turun itu ayat. Tidak ada dosa bagi beriman dan beramal soleh menyangkut apa yang dulu masih hidup dia minum sebelum adanya larangan. Begitu seterusnya. Oke, saya tidak ingin panjang-panjang, saya hanya ingin berkata begini. Ini bahaya, yang kita hadapi ini bahaya. Karena orang-orang yang menulis itu punya gelar-gelar doktor-doktor itu. Buat saya katakan, kalau beda penafsiran silahkan. Tapi satu yang saya ingin garis bawahi, jangan berkata Al-Quran budaya. Saya kalau ditanya di UIN, saya katakan begini. Mestinya mereka itu mempelajari dulu Al-Quran dari segi kemukjizatannya. Benar ndak ini Quran dari Tuhan? Itu bukti-buktinya ada. Banyak, bukan cuma ada, banyak. Ketika kaum musyrik berkata begini, itu di akhir surah Ar-Ra'd. Lasta mursalan, engkau wahai Nabi Muhammad bukan utusan Tuhan. Nabi Muhammad diperintahkan oleh Allah menjawab, cukuplah Allah menjadi saksiku dan orang-orang yang memahami kitab suci ini. Allah menjadi saksi karena di kitab suci ini dia katakan innaka laminal mursalin, ya kan? Tuhan bersumpah innaka laminal mursalin. Cukup dia jadi saksiku dan orang-orang yang memiliki pengetahuan tentang Al-Quran. Ini mereka yang berkata budaya tidak memiliki pengetahuan tentang Al-Quran. Kalau dia memiliki pengetahuan tentang Al-Quran, dia akan menemukan bahwa tidak mungkin Quran ini dibuat oleh Nabi Muhammad. Tidak mungkin. Itu dia pelajari mukjizatnya. Dari susunan kata-katanya, dari isyarat ilmiahnya, dari pemberitaan gaibnya. Terlalu banyak bukti yang menunjukkan bahwa tidak mungkin itu oleh seorang yang tidak pandai membaca dan menulis, ya kan? Memberi informasi yang dari hari ke hari terbukti kebenarannya. Itu melalui alat-alat canggih ditemukan itu kota Iram. Melalui alat-alat canggih ditemukan perahu Nabi Nuh di Bukit Al-Judi, dikatakan oleh Al-Quran. Melalui penemuan-penemuan arkeologi ditemukan jasad Fir'aun. Tidak mungkin Nabi Muhammad tahu itu.
Melalui ungkapan Al-Quran diketahui bahwa asal-usul manusia itu hanya setetes dari setetes air. Dari mana dia tahu ini? Nah, ini kita punya teman-teman, lantas sampai, oh ini budaya, ini perlakukan, tanpa dia baca mukjizat Al-Quran. Kalau dia baca itu, dia akan percaya ini tidak mungkin buatan. Nabi Muhammad sendiri berkata, bukan saya yang karang. Al-Quran sendiri menantang, kalau kamu ragu coba buat seperti Al-Quran. Tidak usah seluruhnya, satu surah saja. Tidak ada yang ini. Jadi sekali lagi saya ingin katakan bahwa buat saya itu garis. Silahkan mau keliru tafsirnya, insya Allah Allah maafkan. Tapi kalau di sini, itu sebabnya di Mesir ada yang berpendapat begini, siapa itu namanya? Itu di pengadilan dimurtadkan, disuruh pisah dia dengan istrinya. Dia punya buku, terkesan dari bukunya bahwa ini budaya, ini harus diubah. Ini. Oh, berontak, bersuara keras. Itu ulama-ulama Azhar terutama. Ini bagaimana nih? Dilarang bukunya, diputuskan, akhirnya dia lari ke Belanda. Di Belanda ditampung. Itu banyak seperti itu. Banyak yang seperti itu. Persoalannya tidak percaya bahwa Al-Quran adalah itu. Karena kalau sudah tidak percaya, sudah gampang Anda tolak. Kalau tidak percaya lagi ada Isra Mi'raj. Tidak masuk di akal itu. Ya kan? Kalau hanya berkata, oh Isra itu dengan mimpi ditoleransi. Coba lihat. Ditoleransi. Tapi jangan berkata bahwa tidak ada. Yang jelas, itu yang saya katakan, kita perlu hati-hati. Kita sangat perlu hati-hati. Apalagi itu tadi, dokter-dokter yang tulis. Sehingga itu ada perguruan tinggi yang karena menganggap budaya Nabi Muhammad itu sebenarnya jenius, tapi maksudnya ini. Ada lagi yang tulis itu bahwa itu tadinya ini kebodohan nih, coba lihat. Dia ambil pendapat yang dia salah pahami, baru dia jadikan dasar untuk ininya. Dia berkata begini, ada di majalah Ulumul Quran. Dia katakan begini, itu sebenarnya tadinya Nabi Muhammad ingin merangkul semuanya. Karena itu setelah dia lihat orang Yahudi, orang Nasrani ini menjauh, dia lantas memisahkan diri dari orang-orang Yahudi dan Nasrani dan menyatakan bahwa Ibrahim itu adalah seagama. Islam itu adalah agamanya Nabi Ibrahim. Sampai sekarang kita akui bahwa agama Nasrani, agama yang dibawa oleh Musa, itu bersumber dari ajaran Ibrahim. Kita tidak mengklaim bahwa itu kita. Nah, dia berkata lagi begini, sebenarnya waktu di periode Makkah itu, Nabi Muhammad masih mengizinkan orang untuk melaksanakan ajaran agama yang dilaksanakan oleh orang Kristen atau ini. Baru dia katakan semua ulama sepakat tentang itu. Ini nggak benar nih, dari mana nih semua ulama? Ulama berkata, kita lihat, ulama berkata bahwa ajaran nabi-nabi yang lalu yang belum dibatalkan oleh ajaran Islam boleh kita laksanakan. Ajaran nabi-nabi yang lalu yang belum dibatalkan, kalau boleh kita bisa puasa ala Yahudi. Tapi itu diambil, tujuannya apa? Mau toleransi. Itu dibawa lagi, itu ayat. Innalladzina amanu walladzina hadu wan nasara wassabiina man amana billahi wal yawmil akhir. Sungguhnya orang-orang beriman, orang penyembah-penyembah bintang, orang-orang Nasrani, orang-orang Yahudi, selama percaya kepada Allah dan hari kemudian, maka tidak perlu ada rasa takut menimpa mereka, semua masuk surga. Saya bilang tunggu dulu. Saya biasa membantah itu dengan berkata begini. Kalau saya berkata, saya undang Ahmad hari Rabu makan siang. Semua yang namanya Ahmad saya undang. Anda harus tanya, Ahmad siapa? Ya toh? Hari Rabu kapan? Ya kan?
Sekarang Al-Quran berkata, man amana billahi wal yaumil akhir. Siapa yang percaya pada Allah dan hari kemudian. Allah yang mana? Allah yang mana? Allahnya orang Kristen. Jangan repot, tanya Quran saja. Allah itu yang bagaimana? Al-Quran kan berkata, Qul huwallahu ahad, Allahus samad. Nah ini nggak dipakai. Tujuannya toleransi. Kita berkata kita toleransi tanpa kita mengorbankan akidah. Kita melaksanakan akidah tanpa mengorbankan toleransi. Jadi ini sekarang yang terjadi. Dan itu yang kita berusaha bendung di Pusat Studi Al-Quran.